memilih hidup dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk itu Allah bekali kepada manusia dengan dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan akal. Akal mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Sedangkan yang kedua adalah kekuatan nafsu yang lebih cenderung mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Mengutip di dalam kitab Nasohibul Ibad dikatakan, tuba liman kana aqluhu amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda Islam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi renungan bagi kita di bulan suci Ramadan ini bahwa ketika manusia akan lahir, manusia tidak dapat memilih dari rahim siapa dia dilahirkan. Apakah melalui rahim seorang ibu yang berperilaku baik, atau melalui rahim seorang ibu yang berperilaku buruk. Namun ketika manusia telah lahir dan hidup di alam dunia ini, manusia baru dapat memilih akankah ia memilih hidup dan mati dalam keadaan husnul khatimah, atau justru memilih hidup dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk itu Allah bekali kepada manusia dengan dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan akal. Akal mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Sedangkan yang kedua adalah kekuatan nafsu yang lebih cenderung mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Mengutip di dalam kitab Nasohibul Ibad dikatakan, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Sungguh bahagia bagi manusia yang manakala ia punya akal menjadi pemimpin dari nafsunya. Orang yang semacam ini derajatnya akan mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia semacam ini senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, wailun liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Dan sungguh amat sangat celaka bagi manusia yang manakala ia punya nafsu menjadi pemimpin dari akalnya. Orang yang semacam ini derajatnya akan hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Sebab orang yang semacam ini senantiasa melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa manusia yang lalai? Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 196. Faqala ta'ala walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami jadikan kebanyakan isi neraka jahanam itu dari dua golongan. Yang pertama golongan jin, dan yang kedua golongan manusia. Siapa mereka ya Allah? Lahum qulubun la yafqahuna
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia semacam ini dia punya hati tetapi hakikatnya tidak punya hati nurani, sehingga untuk mencapai tujuan hidupnya mereka tidak peduli harus injak bawah, pukul atas, sikut kanan, sikut kiri, bahkan sampai menzalimi saudaranya sendiri. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka yang diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun penglihatannya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini dia diberikan mata oleh Allah, namun hakikatnya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak bisa melihat mana yang hak dengan yang batil, mana yang benar dengan yang salah. Bahkan dalam kehidupannya justru berbalik, yang benar dicari-cari kesalahannya, yang salah justru dibela-belain agar menjadi benar. Walakum adzanun la yasma'una biha, dan mereka yang diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan hadis Rasulullah, tidak peduli dengan fatwa ulama, tidak peduli dengan nasihat guru dan orang tua. Pendengarannya telah ditulikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia hatinya sudah ditutup akan kebenaran Allah, jika manusia penglihatannya sudah dibutakan dari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, jika manusia pendengarannya telah ditulikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia semacam ini, kata Allah, ulaika kal an'am, tidak ubahnya bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapa mereka ya Allah? Ulaika humul ghafilun, tidak lain mereka adalah orang-orang yang lalai. Untuk itu inilah hakikat ibadah puasa yang kita laksanakan adalah membentuk manusia yang beriman menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya akan melahirkan manusia-manusia yang mampu mengendalikan diri dari hawa nafsunya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan momentum yang tepat bagi diri kita untuk meriyadhah diri agar mampu mengendalikan akal dan nafsu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat memilih hidup dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.